Bayangkan, besok kalian datang kerja seperti biasa, tapi tiba-tiba perusahaan kalian menemukan satu cara untuk melakukan pekerjaan yang biasa membutuhkan 10 orang dengan bantuan AI. 10 orang mungkin bukan lagi 10, mungkin 5, mungkin 3, bahkan mungkin 1 orang yang dibantu AI. Pertanyaannya, apakah AI benar-benar mengambil pekerjaan kita atau justru orang yang tidak bisa menggunakan AI yang akan kalah dengan orang yang bisa menggunakannya? Let's do a deep dive into AI. Artificial intelligence growing at lightning speed. College grads and young workers wonder what the technology means for their careers. And according to a report from Wired, economists at Stanford University say they found the strongest evidence yet that AI is starting to eliminate certain jobs. Kalau kita melihat sejarah, manusia sebenarnya udah berkali-kali takut dengan teknologi. Ketika mesin masuk ke pabrik, manusia takut kehilangan pekerjaan. Ketika komputer masuk ke kantor, banyak pekerjaan manual mulai berubah. Ketika internet muncul, cara manusia bekerja dan berbisnis berubah lagi. Dan sekarang, yang ada di depan kita perubahannya, yaitu artificial intelligence. Tapi ada satu yang membuat AI berbeda. Mesin industri sebelumnya, terutama menggantikan tenaga manusia. Robot di pabrik bisa mengangkat barang, mesin bisa memotong, mesin bisa merakit, komputer membantu manusia menghitung. Tapi AI mulai masuk ke ranah yang dianggap manusiawi. AI bisa menulis, menganalisis, menerjemahkan, membuat desain, membuat code, mencari informasi, membuat presentasi, bahkan membantu mengambil keputusan. Dan inilah yang membuat revolusi AI sangat berbeda. Karena untuk pertama kalinya, teknologi tidak hanya membantu manusia, tapi teknologi mulai ngebantu otak manusia. Coba bayangkan seorang desainer. Dulu ketika kalian meminta 10 konsep desain, seorang desainer mungkin membutuhkan waktu berjam-jam. Sekarang AI bisa menghasilkan berbagai konsep dalam waktu yang jauh lebih singkat. Seorang programmer, AI bisa membantu menulis code. Seorang copywriter, AI bisa membantu membuat draft. Seorang customer service, AI bisa menangani sebagian pertanyaan yang berulang. Dan disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Kalau satu orang sekarang bisa menghasilkan pekerjaan yang sebelumnya yang membutuhkan banyak orang, apa yang terjadi dengan orang-orang lainnya? Apakah mereka akan kehilangan pekerjaan? Atau justru pekerjaan mereka yang akan berubah? Karena data terbaru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih rumit. AI memang bisa menghilangkan sebagian pekerjaan, tapi pada saat yang sama, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru. Masalahnya, pekerjaan yang baru itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang kehilangan pekerjaan lamanya. Ini bagian yang sering salah pahami oleh orang ketika membicarakan AI. Orang sering bertanya, pekerjaan apa yang akan menghilang karena AI? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, tugas apa yang diambil alih oleh AI? Karena satu pekerjaan biasa terdiri dari banyak tugas. Misalnya, seorang marketing, pekerjaannya bukan hanya membuat tulisan. Dia mungkin harus melakukan riset, menganalisis pelanggan, membuat strategi, membuat konten, berkomunikasi dengan tim, presentasi, bahkan negosiasi. Tidak semua pekerjaan itu bisa diambil dengan mudah oleh AI, tapi beberapa tugas mungkin jauh lebih cepat kalau kita menggunakan AI. Jadi yang terjadi kemungkinan bukan manusia versus AI, melainkan manusia plus AI versus manusia tanpa AI. Dan ini perbedaan yang sangat besar. World Economic Forum memperkirakan bahwa pada 2030 pembagian tugas antara manusia, teknologi, dan kombinasi keduanya akan semakin seimbang. Saat ini responden survei memperkirakan 47% tugas utama dilakukan manusia, 22%-nya terutama teknologi, dan 30% komunikasi keduanya pada 2030 ketika diperkirakan mendekati seimbang. Artinya, masa depan pekerjaan bukan berarti tanpa adanya campur tangan manusia. Justru manusia dan teknologi akan bekerja sama saling beriringan. Masalahnya adalah kemampuan manusia tidak akan berubah dengan kecepatan yang sama. AI berkembang sangat cepat, sementara manusia membutuhkan waktu untuk belajar. Itulah mengapa skill menjadi sangat penting. Karena kalau AI membuat satu pekerjaan menjadi lebih mudah, nilai pekerjaan manusia bisa bergeser. Dulu perusahaan mungkin membutuhkan 5 orang untuk mengerjakan suatu tugas. Sekarang mungkin
mungkin hanya membutuhkan 2 orang, tapi 2 orang tersebut harus mampu mengoperasikan AI. Jadi AI tidak langsung harus menggantikan 5 orang sekaligus. Dan dari sudut pandang bisnis, itu justru perubahan yang sangat besar. Karena perusahaan tidak hanya melihat berapa banyak orang yang kita punya, mereka mulai melihat berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Itulah alasan kenapa perusahaan sangat tertarik dengan AI. Bukan hanya karena AI keren, tapi karena AI berpotensi meningkatkan produktivitas. Dan kalau produktivitas orang bisa naik berkali-kali lipat, pertanyaan berikutnya jauh lebih sensitif. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan produktivitas tersebut? Pekerjaannya, perusahaannya, atau justru pemilik teknologi AI? Bayangkan, ada 2 orang, dan kedua orang tersebut melakukan pekerjaan yang sama. Orang yang pertama bekerja seperti biasanya. Orang kedua kerja dengan bantuan AI untuk membantu riset, membuat draft, menganalisis data, membuat presentasi, atau mengoptimalisasi pekerjaan berulang dalam 1 hari. Orang kedua mungkin jauh menghasilkan lebih banyak dan lebih cepat pekerjaannya. Dan ini adalah sisi AI yang sangat positif. AI bisa menjadi semacam pengungkit kemampuan manusia. Satu orang bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan sebuah tim kecil. Seorang freelancer bisa melayani lebih banyak klien. Seorang mahasiswa bisa belajar dari bantuan tutor AI. Bahkan, orang yang tidak memiliki kemampuan teknis tinggi bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya membutuhkan keahlian khusus. Dan ini sebenarnya yang sangat menarik. Karena teknologi bisa membuat yang sebelumnya kemampuan tersebut sangat mahal menjadi lebih murah. Tapi ada sisi lainnya. Kalau semua orang memiliki AI, berarti standar produktivitas juga akan naik. Dulu, seseorang yang bisa membuat 10 desain dalam sehari mungkin dianggap sangat produktif. Tapi kalau AI memungkinkan orang membuat 100 konsep, maka standar baru akan muncul. Dan orang yang tidak beradaptasi bisa terlihat semakin lambat. Ini yang membuat perubahan AI tidak sederhana. AI menggantikan manusia. Yang lebih mungkin terjadi adalah standar pekerjaan manusia berubah. World Economic Forum menemukan bahwa 86% pekerja yang disurvei memperkirakan AI dan teknologi memproses informasi yang akan mentransformasi bisnis mereka hingga 2030. Mereka juga menemukan bahwa 77% pekerja berencana melakukan upscaling atau reskilling tenaga kerja. Artinya, perusahaan sendiri tahu ya bahwa manusia masih sangat dibutuhkan. Tapi manusia yang dibutuhkan bisa jadi bukan manusia dengan skill yang sama dengan hari ini. Karena skill baru amat sangat penting untuk perusahaan. Dan yang menarik, skill manusia justru tidak hilang, malah bisa menjadi semakin penting. Karena ketika AI bisa membuat tulisan, manusia harus menentukan tulisan seperti apa yang layak dibuat. Ketika AI bisa membuat gambar, manusia harus menentukan gambar seperti apa yang memiliki nilai. Jadi, kemampuan menggunakan AI tidak otomatis membuat seseorang menjadi hebat. Yang penting adalah apa yang bisa mereka lakukan dengan AI tersebut. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling menarik. Kalau AI bisa membuat satu orang menjadi jauh lebih produktif, lalu perusahaan punya pilihan nih. Mempertahankan pekerja dengan jumlah yang sama, atau menghasilkan lebih banyak dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Apa yang kemungkinan besar akan dipilih oleh perusahaan? Jawabannya, kita belum tahu untuk setiap pekerjaan dan setiap perusahaannya. Karena tidak semua bisnis akan menggunakan AI dengan cara yang sama. Tapi satu hal yang sudah terlihat jelas, dunia kerja sedang berubah. World Economic Forum memperkirakan hingga 2030, transformasi pasar kerja dapat menciptakan sekitar 170 juta pekerjaan baru dan menggeser sekitar 92 juta pekerjaan yang ada saat ini. Secara bersih itu berarti sekitar 78 juta pekerjaan tambahan. Jadi cerita sebenarnya bukan AI bisa membuat manusia menjadi pengangguran, tapi juga bukan AI tidak akan berdampak apa-apa. Keduanya terlalu sederhana. Yang terjadi kemungkinan jauh lebih kompleks. Sebagian pekerjaan akan berkurang, sebagian pekerjaan akan berubah, sebagian pekerjaan baru akan muncul, dan sebagian orang akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada yang lain. Karena itu, menurut gua ada satu hal yang paling bisa dilihat secara unik dengan AI ini. Jangan bertanya apakah AI akan bisa menggantikan kita, tapi
mempertanyakan bagian mana dari pekerjaan kita yang bisa dilakukan oleh AI. Kalau kita tahu jawabannya, kita bisa mulai belajar, kita bisa menggunakan AI untuk pekerjaan tersebut, dan kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk bagian pekerjaan yang membutuhkan manusia. Karena justru disitulah peluangnya. AI mungkin bisa membuat kita lebih cepat, tapi AI tidak otomatis tahu apa yang harus kita kejar. AI bisa memberikan 1000 ide, tapi manusia tetap harus memilih ide mana yang lebih layak. Dan kali ini, perubahan tersebut datang jauh lebih cepat. Jadi kalau kayak sedang bekerja, sedang kuliah, sedang bangun bisnis, atau bahkan baru mulai mencari pekerjaan, jangan menunggu sampai AI mengubah industri kalian. Mulai pahami sekarang. Bukan karena kita takut dengan AI, tapi AI akan menjadi bagian dari dunia kita bekerja. Jadi, apakah AI akan menggantikan manusia dalam pekerjaan? Mungkin sebagian, tapi kemungkinan yang jauh lebih besar adalah AI akan mengambil sebagian tugas yang selama ini kita lakukan. Dan kemudian pekerjaan manusia akan berubah, akan ada pekerjaan yang hilang, akan ada pekerjaan baru, akan ada orang yang tertinggal, dan akan ada orang yang justru mendapatkan keuntungan luar biasa. Tapi mungkin ketakutan terbesar kita selama ini sedikit salah arah. Bukan AI yang harus ditakutkan, melainkan ketika seseorang menggunakan AI untuk bekerja 10 kali lebih cepat dari biasanya, sementara kita masih bekerja dengan cara yang lama. Karena pada akhirnya masa depan bukan lagi tentang manusia versus AI, tapi manusia menggunakan AI versus manusia yang tanpa sekali mengerti tentang AI.